Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat konten mainan anak-anak ya. Jadi ada beberapa langkah atau beberapa step yang harus diperhatikan ya, supaya bisa menarik perhatian anak-anak dari konten yang teman-teman buat gitu ya. Karena anak-anak itu kan lebih cenderung tergantung dari hobinya mereka gitu untuk menonton sebuah YouTube, entah itu mainan mobil-mobilan, entah itu mainan orang-orangan, superhero, atau bunga, balon, dan semacamnya. Jadi langkah-langkahnya yang perlu diperhatikan, yuk kita langsung aja ke ChatGPT. Di sini saya sudah masuk ke ChatGPT ya. Jadi di sini dijelaskan ya. Di sini saya sudah membuat tutorial konten mainan anak-anak pada video YouTube gitu ya. Jadi dari ChatGPT ini menjelaskan bahwa untuk membuat sebuah konten mainan anak-anak ada beberapa tahap atau langkah gitu ya, dan kiranya ini dapat menjadi sebuah referensi buat teman-teman sekalian semua. Jadi yang pertama adalah kita harus menemukan ide-ide kreatif untuk konten video Anda gitu loh. Jadi di sini dijelaskan bahwa untuk menentukan ide-ide kreatif itulah yang harus kita munculkan sebuah karya dari dalam diri kita sehingga bisa menarik perhatian dari anak-anak tersebut untuk menonton video kita gitu ya. Jadi di sini dijelaskan adalah cobalah untuk membuat konten yang unik dan menarik, seperti menunjukkan cara bermain mainan yang belum pernah dilihat sebelumnya, melakukan eksperimen dengan mainan, atau mengambil tayangan slow motion atau time lapse saat bermain. Ya, anak-anak itu kan suka yang berwarna-warni, yang terang, yang cerah, yang jarang belum pernah dia lihat gitu ya. Nanti kita akan lihat ya tahap berikutnya. Di sini dijelaskan setelah kita temukan ide-ide kreatif, di sini juga siapkan mainan yang akan Anda gunakan di video Anda. Jadi ada mainan yang akan kita persiapkan teman-teman ya. Lalu pilih mainan yang populer dan menarik perhatian anak-anak, dan ternyata untuk siapkan mainan tersebut kita harus lihat kira-kira saat ini yang sedang viral untuk sering digemari oleh anak-anak itu apa. Lalu kita coba untuk kita kaitkan dengan kreativitas kita sehingga bisa menarik perhatian anak-anak. Jadi kalau misalnya berhubungan dengan superhero, mungkin saat ini lagi banyak yang suka dengan Spider-Man atau Batman, Superman, atau Avengers, macam-macam. Jadi kita bisa menggunakan yang sedang viral pada masa itu gitu ya, atau masa sekarang yang anak-anak sedang gemari gitu ya. Lalu yang ketiga di sini dikatakan persiapkan set dan latar belakang yang menarik. Nah, ternyata untuk membuat konten mainan anak-anak kita membutuhkan yang namanya background atau latar belakang yang menarik sehingga anak-anak pun bisa melihat secara segala sudut pandang ya, dari kiri, kanan, atas, bawah yang bisa menarik perhatian anak-anak itu gitu. Anda dapat membuat latar belakang dengan menggunakan kain atau karton berwarna-warni, atau dengan menghias set dengan dekorasi seperti bunga atau balon. Nah, jadi anak-anak itu kan maunya yang imut-imut, lucu-lucu, yang bisa dia tertawa atau sesuatu hal yang belum pernah mereka lihat atau unik gitu, sehingga itu menarik perhatian dan akan ditonton secara berulang-ulang gitu. Yang kita harapkan demikian kan, kalau misalnya untuk membuat konten anak-anak itu pasti akan melakukan nonton videonya akan secara berulang-ulang ya. Lalu gunakan kamera yang berkualitas baik untuk merekam video Anda. Nah, di sini juga tentu kita membutuhkan sebuah alat yang dapat menopang untuk membantu sebuah pembuatan sebuah video untuk kemainan anak-anak ya. Jadi karena ternyata ya memang kita harus membutuhkan modal juga gitu, nggak hanya modal HP aja, tetapi untuk menarik perhatian anak-anak lebih secara unik dengan berkualitas baik dalam merekam videonya gitu ya. Dan di sini dikatakan pastikan bahwa video Anda terlihat jelas dan suara Anda terdengar jelas. Dan ternyata ketika kita sedang mengilustrasikan sebuah mainan anak-anak, ternyata harus memunculkan suara kalian gitu teman-teman. Jadi jangan cuma hanya diam atau gerakan saja, melainkan harus menggunakan suara kita agar supaya dapat terbaca oleh tim peninjau YouTube pada saat monetisasi bahwa itu suara saya loh, dan kalian bisa mengklarifikasi dengan bukti-bukti
mungkin melalui dengan thumbnail wajah kalian atau foto profil kalian. Selain itu juga kalian juga bisa memberikan watermark pada video kalian. Nah, di sini juga dikatakan bahwa untuk yang kelima, buatlah skrip atau rencana adegan untuk video Anda. Jadi sebelum kita akan melakukan perekaman, kita sudah ada skripnya. Lalu yang keenam adalah rekam video Anda, pastikan mengambil beberapa tayangan dari berbagai sudut. Jadi kita tidak bisa hanya untuk satu arah. Jadi mungkin dari sudut sebelah kiri, kanan, atas, bawah. Jadi itu bisa menarik perhatian matanya anak-anak yang menonton gitu ya. Lalu edit video Anda, yang ketujuh adalah edit video Anda dan tambahkan efek suara dan musik. Ya, anak-anak tuh lebih suka kan ada suara-suara musik, ada suara-suara hewan, atau ada suara-suara truk, tergantung jenis. Dan memang kita harus menjadi seperti anak-anak gitu loh, untuk bisa membuat kreativitas kita itu berjalan dengan baik gitu ya. Karena untuk menjadi anak-anak, kita pun harus bisa menjadi seorang anak-anak untuk membuat dalam sebuah video konten ini gitu ya. Lalu yang kedelapan adalah unggah video Anda ke YouTube dan berikan judul yang menarik. Nah, ini berhubungan dengan SEO pastinya ya. Walaupun memang anak-anak sih pasti ada yang cuma melihat gambar thumbnailnya aja, kalau misalnya menarik perhatian mereka, mereka nggak perlu baca gitu, karena anak lebih suka tampilan dari thumbnail tersebut sehingga mereka mengklik gitu loh. Kalau dia melihat yang unik terhadap thumbnail tersebut, pasti dia akan klik. Walaupun mungkin ada anak-anak yang belum tahu baca gitu ya, tetapi dengan adanya warna-warni serta kreativitas kalian di thumbnail tersebut, itu sangat berpengaruh. Dan kalian harus berpikir, kalau saya sebagai anak-anak itu, saya mau klik thumbnail yang menarik perhatian itu seperti apa gitu ya. Itu yang harus diperhatikan ya. Lalu yang ke-9 ya pasti tidak lepas dari mempromosikan videonya ya. Mempromosikan videonya itu memang tidak hanya dari platform-platform lain, tetapi dari YouTube pun bisa gitu ya. Misalnya dengan menggunakan metode Oplos pun, cepat atau lambat itu akan sampai ke anak-anak gitu ya. Mungkin HP dari orang tuanya dipakai buat anak main ya. Jadi gambarannya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah jangan lupa untuk selalu menjaga keamanan saat merekam video. Jadi pada saat kita membuat konten mainan anak-anak juga jangan sampai ada anak-anak yang meniru apa yang kita lakukan pada saat melakukan adegan membuat permainan tersebut. Itu jangan sampai terluka. Itu aman untuk buat anak-anak. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Semoga ini referensi-referensi yang harus diperhatikan ya. Jadi yang pertama adalah temukan ide-ide kreatif. Lalu kedua, siapkan mainannya. Lalu yang ketiga, persiapkan set dan latar belakang backgroundnya. Lalu gunakan kameranya ya. Tentu pasti harus menggunakan kamera yang dapat terlihat jelas dan menarik perhatian gitu ya pada saat kita mengambil gambar. Dan buatlah skrip terlebih dahulu agar kita tidak terskip gitu ya. Dan rekam video Anda. Lalu setelah itu kita edit ya. Setelah kita rekam, kita edit videonya, kita unggah videonya ke YouTube. Lalu kita promosikan videonya, itu mungkin berbagai cara ya, terserah dari teman-teman semua bagaimana. Lalu tentu untuk segi keamanan itu sangat diperhatikan. Jadi ini adalah referensi dari AI ya, artificial intelligence ya, dari ChatGPT ini. Sebenarnya program ini mirip dengan Google, tapi ini menurut saya lebih simple dan lebih mudah pada saat kita sedang membutuhkan sesuatu yang dapat membantu kerja kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi seorang YouTuber dan fokus untuk niche membuat konten mainan anak-anak, tahapan-tahapan seperti inilah yang harus diperhatikan. Oke teman-teman, cukup itu saja yang bisa saya berikan informasi. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam, sukses selalu. Bye.